Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran teknologi blockchain dalam aplikasi multimedia berbasis jaringan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agastya Maulana Akbar dengan NIM 18085611053, mahasiswa program studi informatika Universitas Udayana. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang blockchain, yaitu tentang pengertian, contoh, dan bagaimana cara kerja dari blockchain itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengertian dari blockchain. Apa itu blockchain? Nah, blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas. Masing-masing blok data ini, yaitu blok, diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi atau rantai. Nah, blockchain adalah cara sederhana namun cerdik untuk menyampaikan informasi dari A ke B dengan cara yang sepenuhnya otomatis dan aman. Satu pihak dalam suatu transaksi memulai proses dengan membuat blok. Blok ini diverifikasi oleh ribuan, mungkin jutaan komputer yang didistribusikan di internet. Blok yang diverifikasi ditambahkan ke rantai yang disebar dalam jaringan khusus, lalu membuat bukan hanya catatan yang unik, tetapi catatan unik dengan riwayat unik. Nah, contoh dari penggunaan blockchain adalah pada layanan kereta api, yaitu membeli tiket melalui aplikasi atau web. Nah, perusahaan kartu kredit melakukan pemotongan untuk memproses transaksi. Nah, dengan blockchain, operator kereta api tidak hanya dapat menghemat biaya saat pemrosesan kartu kredit, tetapi juga dapat memindahkan seluruh proses penjualan tiket ke dalam blockchain. Dua pihak dalam transaksi tersebut adalah perusahaan kereta api dan penumpang. Tiket adalah blok yang akan ditambahkan ke blockchain tiket. Sama seperti transaksi moneter pada blockchain adalah catatan unik, ada yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diverifikasi seperti Bitcoin. Nah, secara kebetulan blockchain tiket tersebut juga merupakan catatan dari semua transaksi untuk katakanlah rute kereta api tertentu atau bahkan seluruh jaringan kereta api yang terdiri dari setiap tiket yang pernah dijual, setiap perjalanan yang pernah ditempuh. Nah, kuncinya di sini adalah terletak pada gratis, biaya gratis. Tidak hanya blockchain dapat mentransfer dan menyimpan uang, tetapi juga dapat menggantikan semua proses dan model bisnis yang bergantung pada proses yang membutuhkan biaya-biaya kecil untuk transaksi atau transaksi lainnya antara dua pihak. Nah, cara kerja blockchain terbagi dalam tiga. Yang pertama ada desentralisasi, lalu yang kedua ada transparansi, lalu yang ketiga adalah kekal atau tidak dapat dirubah. Desentralisasi adalah jika kita berinteraksi dengan teman, maka kita dapat melakukannya secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Nah, sistem yang saat ini banyak digunakan adalah sistem terpusat yang memperlakukan kita dengan sangat baik selama bertahun-tahun, namun memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama dan yang paling krusial adalah karena tersentralisasi, semua data disimpan dalam satu tempat. Nah, ini menjadikannya sasaran empuk bagi peretas potensial. Jika sistem terpusat ada perbaikan atau update, maka kita harus melalui upgrade perangkat lunak. Nah, itu akan menghentikan seluruh sistem pada saat proses berjalan. Nah, bagaimana jika entitas terpusat ditutup dengan alasan apapun? Dengan begitu, tidak ada yang dapat mengakses informasi yang dimiliki. Skenario kasus terburuk, bagaimana jika entitas itu rusak dan jahat. Nah, untuk penggambarannya dapat dilihat pada gambar seperti ini. Untuk ini adalah sistem terpusat atau sentralisasi, dan ini adalah sistem desentralisasi. Lalu yang kedua adalah transparansi. Nah, identitas seseorang disembunyikan melalui kriptografi yang kompleks dan hanya diwakili oleh alamat publik mereka. Jadi jika Anda ingin mencari riwayat transaksi seorang, kita tidak akan melihat Bob mengirim 1 Bitcoin. Namun yang kita lihat adalah baris-baris kode seperti pada gambar. Jadi sementara identitas asli orang tersebut aman, kita masih melihat semua transaksi yang dilakukan oleh alamat publik mereka. Jadi identitas mereka dirubah menjadi suatu kode alamat publik mereka. Jadi selanjutnya adalah kekal.
kekal di sini adalah yang kekal dimasuk dalam blockchain, berarti bahwa sekali sesuatu telah sesuatu data di dalam blockchain itu tidak dapat dirusak ataupun bayangkan berapa banyak kasus penggelapan dana yang bisa diganggu jika orang tahu bahwa mereka tidak dapat mengotak-atik sebuah data dan bermain-main dengan sebuah akun perusahaan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari blockchain. Nah, blockchain dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Jaringan sendiri adalah kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain. Node sendiri adalah komputer individual yang menerima input dan melakukan fungsi padanya dan memberikan output. Blockchain menggunakan jenis jaringan khusus disebut jaringan peer-to-peer yang partisikan seluruh beban kerjanya di antara para peserta yang semuanya sama-sama memiliki hak istimewa yang disebut dengan rekan. Tidak ada lagi satu server pusat. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu peran teknologi blockchain dalam aplikasi media berbasis jaringan. Sebelum kita masuk ke peran blockchain, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu aplikasi jaringan multimedia. Nah, aplikasi jaringan multimedia adalah aplikasi yang mendukung proses delivery untuk konten multimedia. Pada konten multimedia, salah satunya adalah audio dan video. Nah, aplikasi jaringan multimedia sering disebut dengan continuous media application karena pengirimannya dilakukan secara real time dan terus-menerus. Adapun ciri khas dari aplikasi jaringan multimedia adalah highly sensitive to delay dan loss tolerant. Delay yang terjadi tidak boleh lebih dari 400 milidetik serta toleransi terhadap loss dapat menyebabkan gangguan saat memutar file, bahkan data itu bisa hilang. Nah, di sini ada 3 jenis aplikasi jaringan multimedia. Yang pertama yaitu streaming storage audio atau video. Nah, di sini klien dapat melakukan request on demand terhadap file audio atau video terkompresi yang telah tersimpan di server. Klien dapat meminta file dari server kapan saja. Umumnya, klien dapat memulai untuk memainkan data audio atau video setelah delay beberapa detik. Sepanjang pemutaran audio atau video saat klien menerima data, ini disebut streaming. Pada saat pemutaran data streaming, banyak fitur user interface yang disediakan seperti pause, forward, dan rewind. Contohnya adalah YouTube, Netflix, View, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah streaming live audio atau video. Strukturnya hampir mirip seperti penyiaran radio dan televisi. Pengguna diizinkan untuk menerima transmisi radio dan TV dari mana saja di seluruh dunia. Aplikasi ini tidak interaktif. Misalnya, klien tidak dapat melakukan kontrol server dalam mengirimkan data. Sama seperti streaming storage, aplikasi ini baru bisa diputar setelah delay. Contohnya seperti Skype, Google Talk, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada real-time interactive audio atau video. Nah, klien diizinkan menggunakan audio atau video untuk berkomunikasi dengan klien lain secara real-time. Berbasis internet teleponi, VoIP, dan video conferencing yang menawarkan banyak keunggulan seperti biaya yang lebih murah, dapat berkomunikasi secara grup, dan sebagainya. Contohnya adalah Line voice call, WhatsApp video call, dan sebagainya. Nah, peran blockchain dan aplikasi multimedia berbasis jaringan adalah perlindungan terhadap konten multimedia itu sendiri. Salah satu tools perlindungan konten multimedia itu adalah DRM. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan DRM atau Digital Rights Management. DRM adalah sebuah tools yang dapat digunakan untuk mengatur data digital dan memberikan keamanan proteksi dari user yang tidak memiliki hak akses. Teknologi DRM mengendalikan hak dalam melakukan penggunaan, modifikasi, dan mendistribusikan data yang memiliki hak cipta atau bersifat premium. Data digital yang premium tersebut berikutnya dapat diamankan oleh pemiliknya agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Penerapan DRM sendiri memiliki banyak metode yang dapat digunakan, misalnya vendor besar seperti Netflix, Apple, Adobe, dan lain sebagainya pun mempunyai mekanisme DRM-nya sendiri. Keberadaan DRM bisa dibilang sangat penting bagi pemilik konten ataupun data digital yang bersifat premium. Singkatnya, DRM dapat melakukan perlindungan terhadap suatu media dengan cara melakukan enkripsi data sehingga media tersebut tidak dapat diperbanyak maupun disebarluaskan dengan bebas. Selanjutnya adalah arsitektur
DRM. Dalam melakukan implementasi DRM tidak ada arsitektur pasti yang digunakan, karena DRM memiliki banyak kemungkinan metode yang dapat digunakan. Namun secara umum arsitektur DRM dapat dilihat pada gambar seperti ini. Nah, dari gambar pada slide dapat dilihat bahwa arsitektur DRM dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Intellectual Property atau IP Asset Creation and Capture, sebuah proses untuk melakukan pengolahan dan pembuatan konten-konten tersebut juga akan diberikan lisensi saat dibuat sehingga mempermudah dalam proses distribusinya. Lalu yang kedua IP Asset Management, yaitu sebuah proses untuk melakukan pengelolaan pertukaran konten dan juga melakukan penerimaan suatu konten dari pemilik ke dalam suatu manajemen aset yang disediakan. Lalu yang ketiga adalah IP Asset Usage, sebuah proses untuk melakukan pengelolaan terhadap konten yang sudah sampai di tangan pengguna, yaitu memberikan batasan-batasan dari penggunaan konten tersebut maupun kendala-kendala yang memungkinkan terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.